Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 444, Melawan Konstanta dengan Variasi. Faktanya, Sekretariat Zongteng juga telah menerima banyak panggilan, meskipun Seng Xiao telah menginstruksikan semua orang di Zongteng sebelumnya untuk tidak menanggapi. Dia akan membiarkan Old Seng bermain-main selama beberapa hari lagi. Sementara itu, sudah beberapa hari sejak Lin Muan dan Lu Qianqian bertemu. Kehidupan sekolah Lin Muan tenang dan damai, tetapi seseorang mulai menyebarkan berita bahwa pacarnya adalah barang rusak, dan gosip tentang Lu Qianqian pun mulai menyebar. Teman sekamar Lin Muan tidak dapat mempercayainya, dan bertanya sendiri kepada orang tersebut, apakah kakak ipar benar-benar pernah bertemu dengan orang lain dan mengalami keguguran. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lin Muan tampak tenang. Bro Lin, menurutku kamu agak naif. Ada begitu banyak gadis di dunia ini, kenapa harus dia? Tidak ada satupun yang merupakan lada kecil, jawab Lin Muan dengan tenang. Apakah kamu tidak marah jika ada orang lain yang menyebarkan rumor tentang kakak ipar? Saya hanya akan marah jika jatuh ke dalam perangkap orang lain. Yang ingin dilakukan Lin Muan hanyalah tetap teguh seperti batu, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Selama dia mempercayai Little Pepper dan tidak menanggapi rumor, semua orang pada akhirnya akan bosan. Tentu saja, jika ada yang tidak suka, mereka dapat menghadapinya secara langsung. Reaksinya tentu saja membuat murid pindahan itu kesal. Dia yakin Lin Muan akan datang kepadanya dan menginterogasinya jika dialah yang menyebarkan rumor tentang Lu Qianqian. Dengan begitu, dia bisa berpura-pura mengakuinya dan terlibat pertengkaran hebat dengan Lin Muan. Lebih baik dia terluka untuk membumbui keadaan, sebelum orang-orang di sekitarnya memberitahu Lin Muan bahwa dia salah paham padanya. Itu adalah situasi yang sempurna, tetapi Lin Muan tidak memainkan permainannya. Mengapa? Lagi pula, Lin Muan kurang lebih memahami tipu daya semacam itu. Pikirkanlah, jika Pak Tua Lin jelas-jelas mengirim seseorang ke sekolah untuk mengawasinya, dia pasti akan mencoba mengganggunya sebagai taktik jangka panjang. Jelaslah bahwa lelaki tua itu mempunyai suatu rencana licik. Dan Lin Muan harus melawan Konstanta dengan variasi. Malam harinya, teman-teman sekamar Lin Muan sedang tidur dan bertanya kepadanya tentang Lu Qianqian. Mengetahui bahwa mereka salah paham, dia pun mengatakan yang sebenarnya tentang Lu Qianqian yang dikenalnya. Yah, dari apa yang dikatakan Bro Lin, aku merasa bahwa kakak ipar baik-baik saja dalam segala hal, setia, cantik, dan bahkan sedikit berkemauan keras, belum lagi dia baik hati. Sungguh, tidak ada yang salah tentang dia selain dari sedikit kebutaan sebelumnya. Baiklah, sekarang aku mengerti mengapa Bro Lin begitu tergila-gila pada kakak ipar. Lihatlah, Bro Lin adalah anak orang kaya tetapi rela meninggalkan kekayaan dan kenyamanan rumahnya hanya untuk melindunginya di sini, dan menjalani kehidupan yang sulit. Bukankah ini cinta? Apa yang bisa membuat kita tidak bahagia? Saat mereka mengobrol di asrama, teman sekamar Lin Muan mulai memahaminya, dan mengapa dia tidak tergerak oleh pengakuan murid pindahan itu. Tentu saja, pria sering berbicara dengan tubuh bagian bawah. Namun, hati mereka tidak mudah terpengaruh, terutama pria seperti Lin Muan yang sangat baik dalam hal perasaan, tidak memberikan celah untuk dimanfaatkan. Itulah sebabnya tidak akan mudah untuk membuat jarak antara dia dan Lu Qianqian. Namun tanpa sepengetahuan Lin Muan, teman sekamarnya sebenarnya telah menambahkan Lu Qianqian sebagai kontak ketika dia bertemu mereka di kantin, dan percakapan mereka tentu saja mengesankan. Kakak ipar, jangan khawatir, perasaan Bro Lin padamu lebih dari sekadar kebenaran. Bingung, Lu Qianqian tentu saja mengabaikan kakaknya, Lin Muan. Feng Shanshan dan Mu Qiki tidak terlibat dalam kasus mayat wanita berpakaian merah sejak kembali dari pegunungan. Bahkan saat polisi memperluas pencarian mereka, terungkap bahwa ketiga wanita itu meninggal dengan cara yang berbeda meskipun ada kesamaan di antara berbagai insiden tersebut, yang tidak sesuai dengan modus operandi seorang pembunuh berantai. Itulah sebabnya mereka harus membagi dan menaklukkan. Sementara itu, sang profesor telah menerima beberapa informasi tentang tabu kota kecil itu dari orang tua korban terakhir. Konon, gadis manapun yang berhubungan seksual dengan pria yang belum menikah di kota itu akan mengenakan gaun merah dan mati karena sebab yang tak terduga. Tidak seorang pun boleh menyentuh mayat mereka dan mereka harus dikubur di tempat mereka berada, atau roh jahat akan dipanggil untuk mendatangkan kematian bagi mereka yang menyentuh mayat tersebut, dan nasib buruk akan ditularkan ke seluruh kota dalam kasus yang serius. Gosip macam apa itu? Sama sekali tidak ada daya tariknya. Mu Qiki tidak dapat menahan tawa setelah mendengar penjelasan profesor itu. Bacalah dulu artikel yang kukirimkan padamu, Qiki. Mu Qiki berhenti tertawa dan memeriksa surat yang dikirim profesornya. Ternyata ada beberapa kasus kematian gadis berpakaian merah beberapa tahun yang lalu dan bahkan beberapa dekade yang lalu, itulah sebabnya tidak mengherankan jika jumlah gadis di kota itu sangat sedikit. Pasti ada kasus-kasus peniru, yang memanfaatkan gelombang rumor. Bagaimanapun juga, kota ini penuh dengan intrik. Jika memang begitu, polisi akan sibuk. Hari berikutnya, Old Seng punya janji lain dengan seorang rekannya di klub rumput, di mana dia mengincar beberapa kuda bagus.
Saudara ketiga mengira bahwa gaya hidup orang tua itu menjadi tidak menentu dan dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Namun pada pukul 10 pagi di hari yang sama, editorial telah merilis video wawancara eksklusif mereka dengan Seng Xiao dan pada kolom mereka. Berkat video itu, banyak yang akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara Seng Xiao dan Huang Yao. Ketika hubungan Huang Yao dan Seng Xiao mulai membaik, saya pikir dia benar-benar akan kembali ke keluarga Seng, tetapi kenyataannya dia tidak pernah bertemu mereka selama 6 bulan terakhir. Jadi pendiri Zongteng yang sebenarnya adalah keluarga Sen, tapi mengapa Huang Yao bersikap seolah-olah Zongteng terbentuk karena mereka? Bukankah Huang Yao tidak tahu malu? Lihat saja mereka begitu sombong, dan kemudian ada jawaban Seng Xiao, dia hanya ingin menjadi orang asing yang akrab bagi keluarga Seng. Dia jelas tidak akan kembali ke keluarga Seng. Lalu mengapa Huang Yao begitu bersemangat? Ada apa? Keluarga Seng sama sekali tidak menduga Seng Xiao akan menerima wawancara langsung dari sebuah majalah dan memanfaatkannya untuk memperjelas apa yang terjadi antara dia dan Huang Yao. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari mereka yang langsung menerima kabar ketika wawancara eksklusif itu diunggah. Lagi pula, bukankah mereka sekarang berusaha mendapatkan sepotong kue setelah Zongteng bangkit? Atau mungkin, mereka ingin mengambil Zongteng dari Seng Xiao juga? Sementara itu, Seng Tua sedang menonton pacuan kuda di sebuah klub rumput ketika kakak keenam memanggilnya. Kakek, cepat, tonton video yang aku kirimkan kepadamu.